Oke guys, welcome back to my channel. Dan hari ini saya mau membahas sesuatu hal yang kurang menyenangkan. Jadi kenapa kurang menyenangkan ya? Hari ini saya latihannya nggak bisa maksimal, oke? Saya hari ini mostly saya hanya bisa memberikan teknik, memberikan materi, tapi saya tidak bisa sparring, saya tidak bisa rolling. Why? Saya lagi injury. Ya, jadi kalau Anda sering nonton video-video saya, selama ini jarang sekali saya mengalami yang namanya injury. Jadi kalau orang latihan BJJ itu memang tidak mungkin tidak yang namanya contact sports itu ada resiko injury. Tetapi puji Tuhan saya ini jarang sekali terkena yang namanya injury. Hampir berapa tahun saya nggak pernah kena injury yang gimana-gimana ya kan. Jadi hari ini saya mengalami injury, ribs injury. Jadi kalau Anda yang pernah BJJ, Anda kena cedera di bagian ribs, itu merupakan salah satu hal yang sangat mungkin terjadi kalau Anda latihan BJJ. Why? Karena posisi yang kita lakukan adalah posisi-posisi seperti mount, posisi side control, posisi back take, itu selalu menempatkan pressure body to body, dari top to bottom, dari back to ke depan dan sebagainya. Jadi selalu ada yang namanya pressure ke tubuh. Nah, terutama di bagian ribs ini terutama. Nah, saya kemarin ini kena posisinya sebetulnya posisi yang sangat umum aja. Saya kena posisi mount, saya berusaha escape, saya berusaha melakukan bridging. Kebetulan saya melakukan very big bridge, dan kebetulan dari murid saya melakukan counter, dia melakukan counter bagus juga. Dan waktu saya di counter, suddenly saya merasa ada suara kayak klik. Nah, ada kayak klik di sini. Nah, saya stop. Saya bentar stop dulu. Sakitnya nggak terasa waktu itu, nggak sampai yang sakit gimana, tapi mulai sakit nih. Saya sudah feeling, waduh ini ada yang kena nih kayaknya. Nah, benar ternyata di sini ada ribsnya injury. Jadi setelah itu berapa saat kemudian adrenalinnya mulai turun, saya pakai buat gerak mulai nggak enak nih, mulai buat miring kiri, miring kanan, mulai sakit, mulai ribsnya mulai cenut-cenut, ya kan. Saya cari es batu, saya kompres. Nah, itu bisa terjadi beberapa hal. Jadi kadang-kadang kalau Anda yang bermain BJJ terus tiba-tiba ribsnya ketabrak atau ketindian, terus tiba-tiba ada bunyi kayak klik, klek. Nah, bisa ada beberapa hal yang mungkin terjadi di sana. Belum tentu itu suatu hal yang fatal. Jadi memang yang paling parah itu bisa terjadi yang namanya broken ribs. Jadi tulang ribsnya itu patah. Tulangnya ribsnya patah, tapi kita harus pahami ya, tulang ribs itu, tulang rusuk itu tulangnya yang kuat sebetulnya. Tulang rusuk itu bukan tulang yang lemah. Jadi dia ada banyak ruas-ruas di sini dan itu nyambung jadi satu. Kecuali yang bagian bawahnya ada tiga yang floating dalam artian tidak ada sambungannya, tapi yang di bagian rongga dada ini ribs itu kuat sekali sebetulnya, jadi aman sebetulnya. Kalaupun bisa patah itu biasanya karena impact yang sangat keras, misalkan Anda kena tendang, Anda kena pukul, Anda jatuh ketindian, nah itu bisa broken terkadang, tetapi sakitnya biasanya tidak tertahankan sekali. Jadi kok sampai yang sakit sekali Anda pegang ada perubahan bentuk, ada yang sudah kayak masuk dan sebagainya, mungkin terjadi yang namanya broken rib atau fraktur, bisa patah. Kalau saya seperti itu gimana coach? Sebaiknya Anda cari dokter atau Anda pergi ke X-ray, Anda ronsen, Anda akan kelihatan itu apakah ada patah atau tidak. Itu yang paling parah. Jarang sekali terjadi. So far saya dari sekian belas tahun saya latihan BJJ belum pernah ketemu kasus sampai patah. Nah, kasus yang terjadi pada saya ini apa? Nah, ini yang kita ngomong ada otot-ototnya sebetulnya. Jadi ada otot-otot di antara ribs. Jadi kalau Anda pernah makan iga ya kan, iga sapi atau iga, tulang iga itu di situ ada otot-otot di sela-sela tulang-tulang tadi ada ototnya ya kan. Itu otot itu yang namanya intercostal muscle. Jadi intercostal itu otot yang di antara tulang-tulang ini. Nah, biasanya karena kita BJJ kita melakukan bridging, itu semuanya stretching, Anda melakukan shrimping yang ya otomatis semua gerakan yang dilakukan oleh core body ini ribs itu akan buka tutup. Kadang-kadang gerakan kita too extreme dia bisa mengalami robek kadang-kadang. Jadi itu bisa terjadi nggak? Bisa. Oke, ataupun kita kejatuhan, ketimpa, bisa enggak? Bisa, ada otot yang sobek dan itu sakit. Sakitnya lumayan kerasa ya kan. Terutama akan terasa sakit kalau Anda tarik napas. Nah, kalau gini kok saya mulai tarik napas, kalau tarik napas normal nggak terasa, tapi kok saya tarik napasnya yang sangat dalam, nah ini mulai akan stretch, nah akan terasa nyeri nanti di sini.
Oke, itu yang bisa terjadi. Jadi belum tentu yang harus patah tulang atau apa, belum tentu, karena cuma cederanya pada intercostal muscle-nya. Atau dada ribs itu dia tidak satu kesatuan utuh juga, dia ada yang bagian tulang lunaknya sebetulnya di situ. Nah, ini di tulang-tulang lunak di sebagian sambungan. Terkadang ini kalau kena benturan, kena pukulan, kena tendang atau kena bantingan mungkin atau tertentu, posisi-posisi kayak side control, kayak sagatame, nah kadang pressure di sini terlalu pressure bisa terjadi cedera. Jadi bukan sampai patah, kalau patah itu tulang keras yang patah, ini robek. Jadi ada sambungan di bagian sambungan tulang lunaknya ini ada yang robek. Nah itu juga menimbulkan nyeri yang lumayan, ya kan. Dan Anda harus pahami bahwa yang namanya cedera di ribs ini terkadang bisa lama. Sembuhnya kok bisa lama? Ya ini cedera yang menjengkelkan. Saya beberapa tahun yang lalu saya pernah kena cedera di ribs, tapi di sebelah kanan itu kenanya saya kena dengkul, ya kan. Jadi waktu sparring saya kena dengkul di sini, ya ini cederanya lumayan agak lama juga waktu itu. Kenapa kok susah sembuh? Padahal cederanya nggak sampai yang fatal. Jadi kalau Anda sudah pernah kena atau Anda punya teman yang pernah kena cedera seperti ini, cederanya ini lama sembuhnya, padahal tidak serius. Karena tulang rusuk ini tidak pernah bisa diem. Di dalam rongga dada ini ada jantung, ada paru-paru. Setiap kali kita bernapas, Anda tarik napas, buka, tutup. Tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas. Ini selalu bergerak. Otot-otot yang ada di dalamnya selalu bergerak, buka, tutup, buka, tutup. Tulang-tulangnya pun juga selalu bergerak, moving terus, buka, tutup, buka, tutup. Nah itu yang bikin nggak sembuh-sembuh. Beda kalau Anda mungkin mengalami patah tulang di bagian elbow Anda kemudian digips, tidak diimobilisasi, tidak bisa gerak, ya sudah. 1 bulan digantung seperti ini, ya cepat sekali dia akan nyambung, connect, karena tidak ada pergerakan. Tetapi kalau Anda pakai tarik napas, Anda pakai jalan, ya kan, Anda tidur, Anda bangun, berdiri, ya itu akan susah sembuhnya, lama lah. Kenapa? Rata-rata biasanya memerlukan waktu sekitar 3 minggu, 4 minggu atau bahkan lebih untuk bisa hilang. Dan buat Anda yang kepingin mendownload ebook saya, beberapa waktu yang lalu website saya sempat error. Sekarang Anda bisa download di website saya yang baru di www.lynk.id/Syaka Academy. Di sini sudah saya cek, it works. Oke guys, yuk. Oke, terus coach yang bisa dilakukan apa coach kalau kita kena cedera di tulang rusuk seperti itu? Yang pertama Anda bisa lakukan adalah Anda melakukan kompres. Oke, pada umumnya yang selalu saya sarankan adalah kompres dingin. Jadi kalau baru cedera sakit sekali, yang dilakukan kompres dingin. Saya bisa melakukan kompres dingin, itu biasanya akan mengurangi nyeri cukup banyak, ya kan. Biasanya sakit hari ini skalanya, misalkan skalanya 9, dikompres bisa turun skala 8, skala 7, skala 6 dan seterusnya. Oke. Tetapi kadang-kadang Anda harus mencoba juga dengan melakukan kompres hangat. Nah, saya mencoba, beberapa orang menyarankan kepada saya jangan cuma kompres dingin, dicoba juga dengan kompres hangat, mana yang lebih nyaman. Kenapa kok kompres dingin, kenapa kompres hangat? Kompres dingin itu untuk mengurangi nyeri, kompres hangat tujuannya adalah untuk memperlancar peredaran darah ke area yang cedera tadi, jadi dia bisa membantu mempercepat penyembuhan. Oke. Ini sekarang sudah hari ketiga, jadi saya kena cedera kemarin hari Selasa kemarin, hari ini hari Kamis, sudah 2 hari 3 hari. Ini sekarang saya mulai ubah, bukan kompres dingin, yang saya pakai adalah kompres hangat. Dan menurut saya kompres hangat ini cukup membantu meringankan, dalam artian yang pakai buat gerak jauh lebih enak, jauh lebih nggak nyeri. Setelah biasanya kemarin saya kompres dingin juga mengurangi nyeri, tapi sekarang untuk gerak, untuk berbagai macam gerakan ini jauh lebih enak. Oke. Saya bisa ngangkat tangan seperti ini udah nggak terlalu sakit. Pada waktu kemarin jangankan ngangkat tangan seperti ini, saya cuma angkat ya segini udah sakit pada waktu 2 hari yang lalu. Oke, itu yang pertama saya dilakukan. Yang kedua, kalau memang sakitnya nggak tertahankan, gimana coach? Ya Anda bisa minum obat-obatan penghilang sakit. Oke, sekali lagi obat penghilang sakit itu obat keras, Anda harus konsultasi ke dokter. Oke, Anda harus cari dokter. Saya kok coach gimana coach? Ya kebetulan orang tua saya dokter, jadi saya bisa tanya langsung ke orang tua saya, ya kan. Jadi itu yang bisa saya lakukan, biasanya saya lakukan. Jadi kalau minum obat, kalau memang nggak tahan, sakitnya nggak tahan,
ya Anda minum obat. Tapi saya cuma minum obat cuma 1 kali nyatanya, cuma di hari pertama aja emang sakit sekali saya minum obat. Hari kedua, hari ini saya udah nggak minum obat, saya cuma melakukan kompres dingin, kompres hangat, dan itu bukan cuma sekali, berkali-kali. Oke, intervalnya gimana coach? Ya sekali kompres biasanya sekitar 5 menit, 10 menit, sudah. Nanti 1 jam, 2 jam kemudian saya ulangi lagi, 1 jam, 2 jam saya ulangi lagi. Yaitu yang bisa dicoba. Oke, kemudian nantinya yang bisa dilakukan lagi yang ketiga adalah apa? Jangan latihan dulu. Kalau memang sakitnya sakit nyeri banget, stop training dulu, jangan latihan dulu, tunggu beberapa minggu lah, ya kan. Jadi tunggu beberapa minggu. Jadi jangan paksakan, oh ini lagi cedera, pokoknya saya mau main coach, saya kepingin gatel, kepingin latihan. Jangan, nanti cedera Anda jadi tambah parah, tambah lama Anda tidak sembuh-sembuh. Biarkan ini sembuh dengan sendirinya. Anda lakukan kompresi, tetap Anda boleh pakai buat gerak ya, dalam artian jangan cuma buat duduk diam aja malah tambah sakit. No, buat gerak. Yang biasanya saya lakukan adalah saya melakukan gerakan ringan seperti ini, gerakan ke kiri, ke kanan, pelan-pelan aja. Anda pasti akan ngerasa nyeri, ini ke sini nyeri, ke sini nyeri, tapi saya harus gerakan supaya apa ya? Supaya dia ada movement. Kalau enggak nanti akan kaku. Rotasi juga. Selain dari gerakan kiri kanan, saya bisa lakukan rotasi tipis-tipis saja, tidak usah paksa yang terlalu ekstrim. Anda rotasi pelan-pelan, itu Anda bisa lakukan setiap beberapa waktu sekali, jadi bukan diem sekali. Nyerinya terutama pada waktu apa? Yang paling nyeri biasanya kalau Anda bangun tidur. Biasanya kalau Anda yang pernah kena, Anda pasti tahu rasanya bangun tidur. Kenapa bangun tidur itu nyeri? Karena Anda habis dalam posisi tidur, Anda diem aja. Oke, sekian jam Anda tidur, ototnya ini kaku. Begitu Anda bangun goyang, wih sakit sekali. Oke, saya waktu pertama kali kena, ya pertama kali hari pertama malamnya setelah tidur, bangun pagi kayak orang mau berdiri itu saya harus melakukan technical stand up, saya harus muter dulu, miring, cari posisi seperti ini, nah, baru saya bisa berdiri. Oke, nggak bisa langsung berdiri, nggak bisa. Kan dari tidur langsung duduk, ya bisa teriak-teriak lah kalau bahasa ekstrimnya kan. Pasti. Oke, tapi ada jaga supaya tidak terlalu banyak bergerak di rib. Nah, kalau Anda bisa BCC, bisa technical stand up, itu akan membantu sekali. Oke guys, jadi ya itu salah satu resiko yang bisa terjadi, dan kebetulan hari ini saya kena yang namanya ribs injury. Oke, kalau Anda merasa sakitnya tidak tertahankan, sakitnya sakit banget, ya Anda sebaiknya periksa ke dokter. Oke, kalau yang pasti gimana coach? Yang pasti ya Anda bisa foto X-ray atau foto ronsen, ya itu akan kelihatan sekali langsung apakah ada yang patah enggak. Kalau ada yang patah ya itu Anda harus tanya ke dokter nantinya gimana. Tapi kalau cuman ototnya ada yang cedera, Anda tidak merasakan, tidak ada perubahan bentuk tulangnya, nggak ada perubahan bentuk, nah berarti tulangnya enggak apa-apa, otot di sela-sela ini yang mengalami injury. Oke, itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Ya, berapa lama coach ini sembuh coach? Ya biasanya dari pengalaman yang lalu sekitar 3 minggu, 4 minggu hilang, bisa BCC lagi coach. Loh, sampai sekarang saya BCC terus. Oke, cuman memang hari-hari ini saya 2 hari ini saya enggak sparring, saya cuman menunjukkan teknik aja. Sakit coach? Ya, yes. Ya kan, ya tunjukkan tekniknya pelan-pelan, Anda bisa kok lakukan aja. Kalau Anda yang sedang injury, rest dulu. Tapi kalau bisa mampir ke kelas, mampir aja. Anda datang ke kelas, lihat-lihat kelas, itu lebih baik daripada Anda enggak ngapa-ngapain terkadang. Atau Anda milih, oh saya tak istirahat dulu coach, saya istirahat di rumah. Enggak apa-apa. Sambil Anda istirahat, sambil Anda punya waktu sekarang untuk Anda mungkin nonton YouTube, Anda bisa nonton video instruksional. Kalau Anda punya video instruksional, Anda punya waktu, ya Anda tetap isi kepala Anda dengan pengetahuan yang baru, dengan teknik yang baru. Waktu nanti Anda come back to training, Anda tidak merasa terlalu ketinggalan dengan teman-teman Anda. Jadi Anda tetap keep the progress going. Okay guys, hope it helps. Keep on training and see you in the mat. Peace.